kita akan membahas tentang berapa lama waktu yang dibutuhkan bagi seorang bunda untuk melahirkan bayi secara normal. Sebelumnya bunda kita bedakan dulu menjadi dua ya, antara primigrapida dan multigrapida. Di mana primigrapida adalah bunda yang baru pertama sekali hamil. Jadi ini adalah kehamilan pertama bunda. Sedangkan multigrapida adalah bunda yang telah hamil kedua, ketiga, keempat atau seterusnya. Nah, jadi antara primigrapida dan multigrapida ini mempunyai sedikit perbedaan waktu dalam proses melahirkan secara normal. Dan waktu yang dibutuhkan bagi seorang primigrapida untuk melahirkan bayi secara normal yaitu maksimal 24 jam. Jadi kalau lebih dari 24 jam ini sudah ada kelainan yang mudah. Sedangkan untuk pada multigrapida waktu yang dibutuhkan untuk melahirkan bayi secara normal yaitu maksimal 18 jam. Di mana persalinan ini akan dibagi menjadi 4 kala bunda. Jadi ada kala 1, kala 2, kala 3, dan kala 4. Kala 1 dimulai sejak terjadinya kontraksi hingga berlangsungnya pembukaan serviks mencapai 10 cm. Di mana kala 1 ini juga dibagi menjadi 2 fase yaitu fase laten dan fase aktif. Pada fase laten ini berlangsung kurang lebih 8 jam. Sedangkan fase aktif ini berlangsung kurang lebih 7 jam. Fase laten ini adalah pembukaan dari 0 sampai dengan 3 cm. Makanya bunda, kalau ada bunda anak pertama atau primigrapida yang mau melahirkan, datang nih kan ke rumah sakit, pas diperiksa itu pembukaan baru 1 sempit misalnya kan, maka sering nggak bunda nemuin dokter menganjurkan untuk bunda kembali dulu pulang ibu, silakan istirahat di rumah dulu. Karena untuk mencapai fase aktif itu masih dibutuhkan kurang lebih waktu 8 jam bunda, masih lama. Nah, sedangkan kalau sudah lebih dari 4 cm itu sudah masuk ke fase aktif. Nah, fase aktif ini dibagi menjadi 3 lagi bunda, dimana yaitu akselerasi berlangsung selama 2 jam, yaitu dari pembukaan 3 sampai pembukaan 4. Jadi kita harus menunggu 2 jam dulu ya bunda untuk mencapai pembukaan 3 ke 4. Dan dilatasi maksimal, dimana juga 2 jam itu untuk pembukaan 4 sampai dengan pembukaan 9. Dan udah sakit-sakitnya kan bunda, kontraksi semakin meningkat, terjadi lagi pelamaan pembukaan dari pembukaan 9 ke 10, yaitu selama 2 jam lagi bunda, yaitu disebut dengan fase deselerasi. Di fase deselerasi ini baik bunda maupun bidan harus benar-benar sabar ya, karena memang di fase ini his semakin kuat, dimana pada fase ini his memang semakin kuat, tapi kita benar-benar pembukaan sampai 10 cm juga, karena kalau belum 10 cm belum bisa dilakukan pemimpin untuk pembukaan. Jadi diharapkan bunda sebelum pembukaan 10 cm tidak boleh untuk meneran, karena takutnya nanti kalau bunda meneran sebelum pembukaan 10 cm akan terjadi pembengkakan torsio, kehabisan tenaga bunda sebelum melahirkan, dan yang paling parah yaitu robekan parsil. Nah, lanjut, kalau sudah pembukaan 10, di sini kita masuk ke kala 2, yaitu kala pengeluaran, di mana pembukaan sudah pembukaan 10. Di sini bunda baru boleh untuk dipimpin untuk kebenaran. Nah, tanda-tandanya apa sih kalau bunda sudah memasuki pembukaan 10 atau pembukaan lengkap, di mana di sini ada dorongan untuk meneran. Dorongan untuk meneran ini bisa juga bunda merasakan ingin buang air besar atau BAB, karena kepala bayi sudah masuk ke dasar panggul dan menekan otot-otot dasar panggul sehingga timbul rasa ingin BAB. Lalu
vulva membuka dan terlihat kepala bayi kurang lebih 5-6 cm. Nah, lanjut kita pipin bunda untuk meneran. Nah, pada kala 2 ini ada juga waktu yang harus kita patuhi, di mana untuk primigrapida atau bunda yang baru melahirkan pertama kali ini dibatasi maksimal waktu, yaitu hanya 2 jam untuk memimpin meneran. Tapi kalau sudah 2 jam bayi tidak lahir, diharapkan untuk melakukan tindakan selanjutnya seperti tindakan rujukan. Bagi bunda yang multigrapida, di sini dibatasi waktu hanya 1 jam untuk memimpin meneran, dan apabila bayi tidak lahir, dilakukan tindakan selanjutnya seperti tindakan rujukan. Dan kita masuk ke kala ketiga, yaitu kala pengeluaran plasenta. Kan tadi bayinya sudah keluar, sekarang kita lanjutkan dengan pengeluaran plasenta. Dimana kita pertama kita suntikan dulu oksitosin, kita lihat dulu ada belum tanda-tanda plasenta lahir. Di sini juga ada waktunya bunda. Waktunya yaitu 15 menit. Jika 15 menit plasenta juga tidak lahir, maka diberikan suntikan oksitosin yang kedua. Apabila 15 menit kedua plasenta belum bisa lahir, maka kita akan lakukan manual plasenta. Nah, selanjutnya jika plasenta sudah lahir, kita masuk ke kala 4. Di mana kala 4 ini kala pemantauan bunda. Di sini kita akan pantau keadaan umum bunda, tekanan darah, tensi, suhu, dan juga yang paling penting adalah pengeluaran darah. Jadi pengeluaran darah bunda-bunda di sini akan sangat dipantau oleh bidan karena takutnya terjadi pendarahan postpartum dan akibatnya akan sangat fatal, bisa menyebabkan kematian. Oke bunda, sebelum saya tutup, di sini saya menghimbau untuk bunda agar dapat bekerjasama dengan bidan, di mana di sini bunda juga bisa ikut menghitung lama waktu yang telah bunda lalui selama proses persalinan. Nah, di sini juga ada disebut dengan fase aktif dan fase laten memanjang. Ini sudah terjadi komplikasi mana untuk primigrapida atau untuk bunda anak yang akan melahirkan anak pertama, di sini akan mengalami lama sekali dalam proses pembukaan serviks. Fase laten memanjang pada primigrapida itu terjadi lebih dari 20 jam. Jadi untuk pembukaan dari 0 sampai 3 cm itu dibutuhkan waktu lebih 24 jam. Maka ini sudah terjadi komplikasi. Dan untuk primigrapida, jika terjadi fase aktif memanjang itu memakan waktu lebih dari 12 jam. Untuk pembukaan 3 sampai dengan 10 cm itu lebih dari 12 jam, maka disebut sudah terjadi komplikasi. Sedangkan untuk multi di sini berarti untuk bunda yang ingin melahirkan anak kedua, ketiga atau keempat, untuk pembukaan 0 sampai 3 cm, maka bunda akan memerlukan waktu lebih dari 14 jam. Itu sudah terjadi komplikasi ya bunda. Sedangkan untuk fase aktif bagi primigrapida itu lebih dari 6 jam. Banyak sekali bunda faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya fase laten memanjang dan fase aktif memanjang. Bisa terjadi malposisi, jadi memang presentasinya itu kepala yang di bawah, tetapi tidak ubun-ubun kecil, bisa ubun besar kan, bisa juga serviks yang belum matang di awal persalinan, dan bisa juga pengaruh dari obat-obat analgesik yang terlalu berlebihan diberikan selama proses persalinan. Oke bunda-bunda, terima kasih telah menonton konten ini, semoga bermanfaat. Lupa disebarkan ya bunda-bunda, semoga ini bisa menambah pengetahuan bunda-bunda. Dan sampai jumpa kembali, bye bye.